فکر کنم با نفت شهرانه که الان زدن. Saudara, kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung ke langit setelah serangan Israel menargetkan kilang dan fasilitas penyimpanan minyak di Teheran, Iran pada hari Sabtu waktu setempat. Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan angkatan bersenjata Iran di Teheran. Media Iran mengutip sebuah sumber dari Kementerian Perminyakan yang mengatakan 3 depo minyak di daerah Ohak, Shahran, dan Karaj diserang pesawat tempur Israel. Media lokal Iran juga melaporkan kebakaran besar terjadi di kilang minyak Teheran akibat terkena rudal. Berikut ini adalah visual lain, saudara, dari serangan Israel ke lokasi penyimpanan minyak Iran. Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan angkatan bersenjata Iran di Teheran. Sementara saudara, rekaman saksi mata yang dirilis pada Minggu waktu setempat menunjukkan kobaran api besar yang membakar depo bahan bakar Aqdasiyeh di ibu kota Iran. Reuters mengonfirmasi lokasi video itu terjadi di Teheran. Pemerintah Iran melaporkan serangan ke sejumlah depo minyak pada 7 Maret. NASA Firms mendeteksi aktivitas termal yang mengacu pada lokasi gudang bensin Aqdasiyeh. Saudara, kita lanjutkan dialog kita bersama Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan juga bergabung bersama kami ada Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU dan juga alumni US Air War College. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Mas. Selamat pagi. Pak Agung, saya ke Anda. Kalau Anda melihat serangan dari Israel dan juga Amerika yang gencar akhir-akhir ini ke Iran, dan juga Iran tampaknya memilih untuk bertahan, strategi apa yang tengah dimainkan oleh Amerika? Saya mungkin agak merubah sedikit, bukan bertahan. Iran melaksanakan counter attack. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang, makanya lakukan counter attack. Oke. Dan dari berita-berita tidak ada atau sedikit berita mengenai serangan Iran terhadap Israel, namun tidak ada di berita tidak berarti tidak terjadi. Amerika saat ini melakukan serangan untuk menekan, mempressure dengan menghantam fasilitas publik yang seharusnya kalau dia konsisten bahwa dia melaksanakan untuk merebut hati dan pikiran daripada rakyat Iran, yang diserang hanyalah yang terkait, yaitu rezim ya, atau yang dianggap sebagai kekuatan ataupun pasukan dari rezim atau yang terkait. Tapi sekarang sudah menyentuh ke yang merupakan kebutuhan rakyat banyak, dengan harapan rakyat akan menyalahkan pemerintah. Namun itu berlaku hanya untuk di negara-negara yang memang sistem medianya dan sistem budayanya yang seperti itu. Namun kan kita tahu Iran berbeda. Selama 40 tahun berhadapan dengan Amerika secara politis, itu sudah menghasilkan sesuatu, kalau kita bilang adalah evolusi yang cepat, revolusi yang mereka mengubah cara berpikir, budaya, dan mengubah struktur bagaimana keputusannya sehingga tidak kompatibel dengan model keputusan atau cara menentukan pendapat di negara lain, yang terbukti dengan hal-hal yang dilakukan dengan kehancuran besar-besaran atau serangan besar-besaran pada titik-titik center of gravity yang berlaku bagi negara lain. Ternyata pada saat itu diterapkan di Iran sama sekali tidak berlaku dan tidak ada sedikit pun terjadi keberhasilan daripada tujuan sesuai dengan standar negara lain. Jadi memang Amerika sekarang fasenya adalah fase kelihatan apa yang mereka mau. Sebetulnya tidak regime change, tetapi juga kebalkanisasi, karena sudah ada berita bahwa pemerintah Amerika menghubungi kaum separatis ya, Kurdi, Balochistan, untuk ikut menyerang. Cuman masalahnya untuk apa menyerang Teheran? Mereka kan berada di barat utara northwest, barat laut lah istilahnya, barat laut yang untuk apa dia ke Teheran? Dia nggak perlu merebut, dia pengen merdeka, pengen terpisah. Makanya serangan sampai 2.500 sampai 3.000 serangan Amerika saat ini itu ditujukan ke seluruh Iran, ke 22 provinsi,
tentu tujuannya untuk mematahkan kekuatan daripada pasukan reguler Iran dan Garda Republik serta polisi, sehingga memberi peluang kepada para separatis atau para pemberontak untuk mengambil alih minimal di situ. Cuman kita tahu bahwa pemberontak Kurdi yang ini sudah 2 kali ditipu ataupun dibohongi Amerika. Pertama adalah pada saat mereka diminta berontak menghadapi Saddam Hussein, dan setelah ternyata Saddam Hussein tidak berhasil digulingkan setelah Kuwait, itu malah Saddam Hussein menghajar Kurdi yang pertama di Irak. Yang kedua kemarin di Suriah, pasukan Kurdi membantu Amerika dengan harapan mendapatkan suatu keuntungan politik di masa depan. Ternyata pada saat Amerika menjalin hubungan baik dengan pemerintahan Suriah yang baru, Kurdi dipaksa untuk mengalah dan kembali tunduk berada di bawah Suriah. Dan untuk ini tentu sesuai dengan yang kita ketahui, tidak semudah itu pimpinan Kurdi di Iran akan mengikuti kemauan Amerika untuk menolong, karena tahu bahwa Amerika tidak bisa dipegang, apalagi Donald Trump. Jadi itu yang sementara saya lihat. Oke, Pak Agung, informasi yang juga beredar begitu ini bukan lagi perang menggunakan rudal begitu, tapi juga ada perang intelijen di sini, di mana Iran disebutkan dibantu oleh Rusia begitu. Ini akan seperti apa Anda melihatnya? Namun jangan dijawab dulu, kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.